Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat selalu. Baik, berjumpa lagi dengan Ustazah Santi dengan pelajaran SKI tentang wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat sebelum ke materi, Ustazah akan menjelaskan tentang kompetensi dasar. Dari SKI ini, pertama menghayati peristiwa-peristiwa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, menunjukkan hikmah dari peristiwa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan. Yang ketiga, mengetahui peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Yang keempat, menceritakan peristiwa-peristiwa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat tujuannya apa ya teman-teman? Siswa menghayati peristiwa-peristiwa wafatnya Rasulullah. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan hikmah dari peristiwa wafatnya Rasulullah SAW dalam kehidupan. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umatnya. Yang keempat, siswa mampu menceritakan peristiwa-peristiwa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pembahasan hari ini adalah yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Yang kedua, bagaimana reaksi para sahabat. Yang ketiga, mengurus dan mengubur jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Kita lihat yang pertama. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin. Abu Bakar As-Siddiq dan para jamaah hendak melaksanakan sholat subuh. Rasulullah meminta masjid dibuka. Kemudian beliau memperhatikan kaum muslimin mengerjakan sholat subuh. Kemudian beliau tersenyum. Kaum muslimin sangat bergembira melihat kejadian itu. Abu Bakar As-Siddiq hendak mundur ke saf karena menyangka Rasulullah SAW keluar untuk sholat. Namun beliau memberi isyarat agar lanjutkan sholat mereka. Setelah itu Rasulullah meminta agar penyekat itu ditutup. Sakit beliau semakin parah. Tanda-tanda beliau akan wafat sudah dan tubuh Rasulullah SAW. Sementara tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin lemah. Pada saat itu beliau memasukkan tangannya ke bejana, ya, berisi air yang ada di hadapannya, dan mengusapkan wajahnya dan berkata, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya
kematian itu ada sekaratnya. Pada detik terakhir hendak wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya, berkata, berdoa, ya Allah, ampuni aku, rahmatilah aku, pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Kalimat itu diulang sehingga 3 kali, teman-teman. Setelah mengulang kalimat itu, kemudian Rasulullah SAW menghembuskan wafatnya yang terakhir dan kembali Zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW wafat pada waktu 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, 8 Juni 632 Masehi. Ketika itu berusia 63 tahun. Beliau telah melaksanakan tugas kerasulan dan menyebar agama Islam selama 23 tahun. Yang kedua, reaksi para sahabat. Yang pertama, sikap Umar bin Khattab. Yang kedua, kita lihat reaksi para sahabat sikap Umar bin Khattab. Berita tentang wafatnya Rasulullah SAW telah membuat Umar bin Khattab hilang kesabaran. Umar berdiri di depan orang banyak sambil berkata, ada orang dari kaum munafik yang mengira bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Tetapi demi Allah, sebenarnya tidak meninggal, melainkan ia pergi kepada Tuhan seperti Musa bin Imran. Ia telah menghilang dari tengah-tengah masyarakatnya selama 40 hari. Kemudian kembali lagi ke tengah mereka setelah dikatakan dia sudah mati. Sungguh Rasulullah pasti akan kembali seperti Musa juga. Orang yang menduga bahwa dia telah meninggal, tangan dan kakinya harus dipotong. Itu reaksi Umar bin Khattab. Bagaimana reaksi sikap? Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 144 yang artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang dalam kurung murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Setelah didengarnya Abu Bakar membaca ayat itu, Umar jatuh tersungkur ke tanah. Kedua kakinya sudah tidak dapat menahan lagi setelah ia wafat. Lalu bagaimana mengurus dan memandikan jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Pada hari Selasa, mereka mengurus jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dimandikan, disolatkan, dan dikuburkan. Orang-orang yang memandikan beliau adalah Abbas Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Abbas, Qasman bin Abbas, Usma bin Zaid, dan Aus bin Khawli. Yang terakhir, peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Menjelang wafat Rasulullah berwasiat, aku tinggalkan untukmu pusaka. Niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya. Dua pusaka tersebut tidak lain Al-Quran dan As-Sunnah. Teman-teman, jadi Rasul wafatnya meninggalkan umatnya ada dua pusaka, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu teman-teman, dua pusaka ini jadikan untuk pegangan hidup kita, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita mengikuti pegangan dua Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah hidup kita akan selamat. Baik, teman-teman, itu saja dari Ustazah. Tugas teman-teman adalah ada di buku paket SKI halaman 77 sampai 78 bagian 1 dan 2. Baik, teman-teman, itu saja dari Ustazah. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan atau kesalahan dari Ustazah. Saja ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.